Oh, jadi Mbak janda yang tadi yang ngomong baik-baik, istrinya tuh yang kayak langsung ngedekep suaminya tuh takut kayak gue rebut gitu. Literally ngedekep, like dia gini. Hello, welcome to Uncensored with Andini Effendi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang stigma janda. Tapi tidak hanya itu, kita akan juga bahas soal KDRT, toxic relationship, and bouncing back. Dan gimana kalau perempuan mendukung perempuan lain, sebenarnya kita bisa merubah hidup banyak orang bersama Mutiara Malika Prahuman, founder dari Safe Janda. Welcome to Uncensored, Mutiara Malika Prahuman. Manggil apa nih? Actually it's Mutiara Prahuman. Prahuman. Oke. Nama keluarga itu? Ya, itu that's a whole different story sih. Ada sejarahnya sendiri. Jadi kayak my ancestor ancestor itu dia namanya Parahuman. Cuman mungkin dia pengen kelihatan kayak keren gitu. So dia aja ganti ejaannya jadi OE. But ada unsur human-humannya gitu. Jadi kayak humanity, jadi I'm cursed to be like myself right now sih gitu. Oke, baik. Jadi kita ngomongin sisi humanisnya kamu sebagai founder Safe Janda. Mutiara lahir 24 Maret 81 di KL, sempat di sana sampai umur 45 tahun ya sebelum akhirnya 45 tahun kembali ke Jakarta. Nah, ceritain deh waktu balik ke Jakarta, kamu balik ke Jakarta sama siapa waktu itu? Yang aku inget ya Mbak, yang aku inget itu with my mom. Karena sendiri berdua aja? My mom and my sister ya. Lebih tua? Lebih tua 5 tahun. Kemudian balik ke Jakarta ke rumah my grandma. And then I realized that my father wasn't there. Gitu. Jadi ya. Itu kamu umur berapa tuh waktu realize nggak ada papa ikut balik ke Jakarta? Itu kayak 45 tahun deh. Oh, jadi nggak emang langsung menyadari itu ketika pulang? Nggak yang langsung kayak, loh kok tumben biasanya ada bokap tapi kok nggak ada, kayak ada something yang missing, tapi nggak curiga ya karena masih umur 45 tahun ya Mbak ya. Yeah. And then kemudian at that time ada suatu kejadian yang akhirnya bikin ternyata bokap udah pisah gitu. Jadi I don't have a complete parents anymore gitu loh. Jadi my ibuku akhirnya menjanda. Oh, jadi ketika bokap pulang, kemudian terjadilah proses divorce antara papa mamamu. Tapi aku nggak tahu prosesnya karena I was very small ya. Gitu. Ya mungkin yang lebih tahu adalah kakak aku sih. Gitu. Tapi kamu sepaham konsep cerai gitu. Oh, bokap nyokap gue cerai gitu tuh pas umur berapa? Pas umur kayak itu proses sih ya Mbak. Jadi kayak aku tahu ternyata bokap sudah menikah lagi dengan cara yang agak kurang enak gitu. Terus aku tahu akhirnya my mom bringing other man yang akhirnya jadi bapak tiri aku. Ini kan kalau buat anak kecil agak jadi kayak confusion ya gitu kan. Nah pada saat nyokap jemput sendiri, bokap jemput sendiri gitu. Oh ini orang tuaku udah nggak bareng lagi nih. Jadi udah mulai sadar di situ gitu. Sampai akhirnya mungkin pemahaman akan cerai itu kayaknya pas umur like kelas 5 6 SD gitu. Oh, wow. Gitu. Dan kayak paham, mamaku nih menjanda gitu sekarang. Itu kapan tuh pemahaman itu tuh ada di Mutiara? Kalau menjanda itu mungkin pas soalnya antara almarhum nyokap pisah sama bokap itu nggak berapa lama, habis itu kemudian dia menikah kembali. Beliau menikah kembali. Baik. Tapi yang benar-benar pemahamannya tahu bahwa beliau itu menjanda kembali itu pada saat aku kuliah. Jadi udah cukup besar. Baik. Gitu. Dan sampai akhir hayatnya beliau nggak pernah nikah lagi. Oke, baik. Jadi udah terekspos perceraian tentang janda itu dari basicnya dari usia muda lah. Udah terpapar dari kecil sih. Oke, kemudian mama menikah lagi pada saat itu, almarhumah menikah. Hubungan sama bokap tiri gimana? Biasa aja sih, not too good ya. Gimana ya? Jadi pas fase-fase aku SMP gitu kan mungkin perubahan hormon atau apa gitu, and then aku jadi membesar gitu kan.
Kayak kita semua gitu sih. Iya sih, mungkin terus yang kayak I don't know, tapi mungkin buat mereka gitu, kayak itu bercandaan, tapi I take it personally. Ini buat bokap tiri nih maksudnya ya? Buat bokap, dan kayak aku inget juga waktu itu kayak surrounding aku cuma ketawa-ketawa aja sih gitu. Sampai akhirnya he called me ikan paus ya. Karena maksudnya ngatain gendut tapi dibilangnya ikan paus Iya, gitu. ikan paus. Mungkin maksud dia baik gitu kan. Tapi because of that aku sampai minum obat pencahar like 4 gitu sampai masuk rumah sakit sih. Kamu umur berapa waktu itu? SMP. Ya ampun. Aku inget aku beli obat pencaharnya sendiri di apotek, aku minum dan aku inget aku like ya udah meriang, kedinginan, kayak like going to the toilet every couple of minutes gitu, sampai akhirnya dokter bilang dehidrasi ya. Wow. Gitu. Jadi karena merasa dikatain gendut, dibully lah ya, bilangnya ya dibully. kita ya, dibully, dikatain gendut, jadi nggak pede gitu. Dan itu terus-terusan. Terus-terusan dan nggak cuman itu, karena aku kan I have a big boobs ya. Jadi sama bokap tiri ya, itu kayak bilang kayak bola basket gitu. My God. Tapi beliau udah almarhum sih. Baik. Gitu. Wow. So I don't think I'm in a good terms, walaupun dia yang ngajarin aku baca tulis gitu. But I don't think I'm in a good terms with him sih. Gitu. Wow. Tapi nggak ada kekerasan selama kamu hidup sama bokap tiri dan nyokap pada saat itu? Kekerasan nggak ada. Kekerasan, ya bentuk kekerasannya itu adalah body shaming. Yang baru aku sadarin, oh itu ternyata body shaming loh. Gitu. That's not right gitu. Karena since that moment yang aku masuk rumah sakit sampai aku umur sampai dewasa ya, itu aku sangat merasa insecure dengan badan aku sendiri. Gitu. I always want to be thin, I always want to be pokoknya keren deh, maksudnya bentuk postur keren sesuai dengan apa yang ada di media gitu. Which is ternyata semakin aku pengen seperti itu, semakin aku merasa stres. Akhirnya aku jadi makan banyak. Oh wow. Gitu. Oke. Tapi akhirnya nyokap dengan bokap tiri sampai akhir hayatnya kah atau ada perceraian setelah itu? Enggak, pisah. Berpisah juga. Pisah waktu aku kuliah. Oke. Nah, di situ makanya kamu udah paham konsep janda gitu ya. Nah, kamu dengan adanya pengalaman orang tua, terus pengalaman bokap tiri, gimana perlakuan Mutiara terhadap cowok, pacar? First loves lah, apa whatever. Gimana waktu itu? My first love is actually unique ya. Jadi jadi dia sekarang sih dia salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi swasta gitu. Jadi I thought that he's the one, naif banget ya, padahal kita masih SMP. Jadi aku inget kita like going on a date, terus ke PIM gitu, like nonton bareng, pegangan tangan, terus like he was my first kiss gitu kan. Terus one day kita cuma jalan-jalan kayak gitu sebulan gitu, dan dia nembak aku tuh yang kayak, aku inget banget di depan kelas gitu, dia you want to be my girlfriend? Ya oke. Padahal aku nggak tahu konsep girlfriend itu apa, yang aku tahu itu cuman dia suka sama aku gitu. Dan mungkin itu yang secara nggak sadar itu aku merasa butuh gitu, karena aku tumbuh tanpa figur bapak kan gitu, yang benar gitu. Nah jadi udah sebulan menjalani hubungan itu, one day tiba-tiba dia mutusin aku karena dia bilang orang tuanya nggak setuju sama aku loh. Kayaknya nggak pernah ketemu kok bisa nggak setuju ya. Terus aku nggak masuk sekolah tuh 4 hari. Patah hati banget. That was my first heartbreak ya. Besoknya aku tahu pas aku masuk balik masuk, dia jadian sama temen aku gitu, like wow. And from that moment kayak aku ngerasa I need to do revenge gitu loh. Like bokap udah ninggalin aku gitu kan. Aku pikir bokap ninggalin aku, terus my father juga kayak gitu. Kayak for me guys are like gitu. Jahat dan evil dan whatever gitu loh. Akhirnya disitulah mulai proses aku punya banyak pacar. Banyak pacar. Jadi ada satu cowok yang aku putusin 3 kali masalah, padahal aku masih SMP gitu kan, bolak-balik, padahal he's a very nice person gitu. Sampai akhirnya
cukup lama sih kayak gitu. Gitu. Jadi pada saat mereka sudah mau kayak very intense, aku mundur gitu. Jadi pada dasarnya kamu mainin aja kita. Mainin aja gitu. Wow. Oke, kemudian kalau gitu kita masuk ke kamu pertama kali nikah. Karena nikahnya muda kan, 21 ya. 21. Nah itu apa yang membuat kamu nikah muda? And then like how was the relationship sama mantan? Yang membuat aku nikah muda itu because deep down I really want to have a family. Yang aku masih muda banget loh 21 itu. Iya makanya. Udah lulus kuliah Gak itu? tahu juga kenapa. Belum. Oke. Jadi deep down itu aku pengen punya a complete family, terus aku pengen punya pernikahan yang kayak di film-film gitu. Terus and I thought that karena waktu itu dia kita kenalan juga kayak di waktu itu zaman masih Yahoo Messenger ya gitu kan, yang internetnya masih bunyi tit gitu. Jadi ketemuan di salah satu mall gitu kan, terus abis itu dia ke rumah bawa bouquet of flowers, ya, mawar merah 1 box gitu, dan luluh lah kita gitu kan. I thought he was the one gitu. Okay. Terus sampai akhirnya itu nggak ada niat untuk mainin tuh kalau yang sama mantan? Nggak ada, ini agak-agak posesif gitu. Jadi like I was checking him like lagi di mana, sama siapa gitu. Terus kita liburan bareng-bareng. Terus dia kadang-kadang tapi kan aku tinggal with my auntie kan. Jadi my auntie doesn't know about it gitu. Karena dia nggak mau aku tersakitin lagi, atau dia pokoknya dia pengennya aku fokus kuliah. Ya, gitu. Karena kamu dibesarkan akhirnya sama nenek sama tante juga ya, nggak tinggal bareng nyokap ya? Enggak. Pada saat itu. Gitu. Okay. Jadi terus dia pengen aku fokus kuliah. Jadi kita main kucing-kucingan nih gitu, backstreet lah gitu. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang akhirnya kita harus menikah. And then tunggu, aku agak lupa karena ini kayak ngebuka Pandora box ya gitu. Iya. Karena yang akhirnya menjelaskan apa yang kamu lakukan sekarang ini sebenarnya cikal bakalnya juga kan. Jadi ketika kamu udah nikah tahun pertama udah kelihatan ada banyak red flags-nya gitu dari mantan. Sebenarnya pas pacaran udah, tapi I ignore it. Oke. Gitu. Apa? Fisik kah? Lebih fisik atau emotionally abuse, verbally abuse, ada nggak kayak gitunya? Dari kalimat verbally, itu suka ya? degrading. Terus habis itu dari beberapa dia nggak pernah ngenalin ke keluarganya gitu. Terus buat aku ya waktu itu ya mungkin baru pacaran, jadi nggak terlalu penting juga kali ya kan, belum tentu mau married kan gitu. Tapi he was like my first serious relationship abis aku dengan journey aku mempermainkan cowok itu gitu. Okay. Nah terus kemudian pas aku hamil pun juga agak blurry gitu karena masih muda. Terus kemudian aku nggak tinggal sama keluarga aku kalau nggak salah aku tinggal sama mertua aku, dan culture-nya beda. Itu kan culture-nya beda. Akhirnya pada saat mau ngelahirin aku minta ke rumah kakak aku gitu, karena my auntie udah nggak mau tahu lagi sih gitu. Rumah kakak aku yang ada my mom. Nah di situ mulai terjadi konflik karena my ex husband sama my keluarga itu nggak cocok. Gitu. Baik. Jadi akhirnya kita pindah rumah nih. Nah begitu kita pindah rumah, di situ mulai semuanya kayak KDRT, terus habis. Ini benar-benar dipukulin kamu? Oh ya, aku pernah diseret. Oh wow. Aku pernah diseret. Jadi aku masih sambil kuliah, dan yang biayain kuliah tuh bukan dia, malah bokap. Bokap bilang for whatever happens, kamu harus tetap terusin kuliah gitu. Jadi pernah satu momen yang aku inget itu teman-teman kuliah pada lagi belajar bareng gitu kan. Dia tiba-tiba pulang, dia seret gue mbak. Dia seret gue dari depan, diinjek-injek. Di depan semua orang? Di depan semua orang. Diseret dan diinjek-injek? Diseret dan diinjek-injek di depan teman-teman gue. Wow. Diinjek, literally gue diinjek dan dicekek gitu di depan teman-teman gue ada di sini, gue di sini di kasur. Kamu udah ngelahirin ini? Udah anak pertama. Terus anak aku tuh lagi sama babysitter, kita pakai babysitter. Terus ya itu
Itu satu, terus kayaknya pernah ditabok depan nyokap juga. Depan mamamu? Kayaknya sih pernah sih, sampai nyokap kayak mau ngebelain gitu, tapi aku bilang this is my family problem ya, jadi mami tolong jangan ikutan gitu. Dan yang paling parah itu kayak pas waktu itu kita lagi pergi bertiga with my first daughter. Dia kan pakai jam tangan gede dan aku lagi mau pergi lebaran ke bokap kan. Jadi pas di depan Lebak Bulus itu dia bilang kayak gue ngomong apa gitu, terus dia merasa annoyed, terganggu gitu. Akhirnya dia diam loh gitu, pak gitu kan. Terus hidung gue kayak patah deh waktu itu. Kayaknya sih patah sih. Jadi nggak ketemu rumah bokap itu? Jadi dengan berdarah-darah gitu? Nggak, gitu ke rumah sakit dulu. Gue yang udah mau ini nih kayak nggak bisa nih, gue mesti ngelaporin lo ke polisi gitu. Dan dia yang like crying for mercy, kan selalu begitu ya. Abis melakukan itu langsung abis itu nangis, minta maaf, beliin hadiah segala macam kayak, dan it circle-nya gitu aja gitu. Jadi udah aku mau ke rumah sakit, aku udah mau bikin visum, dia masih yang sempet-sempetnya bilang gini, nanti jangan dibilang dipukul ya, bilang aja jatuh di tangga gitu atau apalah gitu. I'm very sorry gitu. Terus karena aku masih mikirin my daughter kan. Jadi dan aku telepon bokap, sampai aku telepon bokap ya. If you see something on my face yang nggak normal, jangan tanya gitu. Jadi tapi abis itu normal aja, kayak nothing happen gitu. I try to gimana supaya menutupi semuanya. Wow. Gitu. Sampai akhir hayat papa mama jadi tahu nggak nih dulu kekerasan dilakukan oleh mantan suamimu? Tahu. Akhirnya tahu. Bokap juga tahu. Sebenarnya aku cerita, tapi bokap tidak mau interview lebih jauh lagi karena walaupun sebenarnya dia sangat murka ya gitu. Tapi dia nggak bisa apa-apa, cause this is my daughter's choice gitu. My daughter is already an adult, dia bilang gitu. Wow. Dan kamu tapi dari pernikahan ini dapat 2 anak. Nah, iya 2 anak. Karena yang anak yang kedua itu kita mau coba restart. But it doesn't happen. It doesn't happen karena beda berapa tahun dari anak yang pertama ke kedua? 2 tahun. Oke. 2 tahun. Baik. Jadi pas saat kita mau ceritanya restart, make a happy family again gitu. Terus ternyata pas aku hamil 8 bulan aku ditendang. Hamil anak yang kedua nih? Karena berantem aja gitu? I forgot what happened. Berantem biasa sih, berantem mulut. Bukan karena aku mabok-mabokan, narkoba atau apa ya, enggak. Karena berantem biasa aja, karena nggak tahu dia kenapa. Oh wow. Gitu. Dan aku nyaris stab him. Aku inget aku ngambil pisau, aku dalam keadaan hamil 8 bulan. Aku ngambil pisau di dapur, terus aku udah gini, Mbak. Gitu. Terus tiba-tiba nggak tahu ya, mungkin ada yang ngasih tahu, lo tuh bego banget ya. Kalau misalnya lo nusuk dia nggak masuk penjara lo. Padahal bukan lo yang salah. Jadi aku lepas. Gitu. And then somehow tiba-tiba nih otak bilang lo mesti berstrategi nih. Gimana caranya? Sebulan lagi lo udah mau ngelahirin. Jadi aku kumpulin semua dokumen yang tadi ya disimpan sama keluarganya. Terus my first daughter aku pindahin ke rumah kakak aku. Dokumen apa nih maksudnya? Paspor, kakak, identitas diri lah ya. My daughter ya. Ya. Terus aku pindahin ke rumah kakak aku supaya alasannya supaya dia tidak merasa diabaikan. Ya. Gitu. Karena aku sibuk dengan si kecil misalnya. Padahal itu cuman strategi doang. Terus abis itu ngelahirin, 2 hari setelah ngelahirin, aku bilang aku kena baby blues. And then I call my mom, please come and pick me. Gitu. Supaya kamu bisa pulang ke rumah mama. Come and pick me now. Gitu. Aku tinggalin semuanya. Barang-barang aku cuman bawa my second daughter. Terus aku nggak pernah lihat ke belakang lagi. Aku ingat banget aku cuma bawa uang 50.000 karena selama nikah aku nggak boleh kerja. Wow. Gitu. Terus akhirnya itu perpisahan dengan suamimu? Dia menerima nggak perceraiannya pada saat itu?
Dia tidak menerima ditinggalkan. Dia trying to yang pertama mengintimidasi. Oh jadi udah enak ya, udah balik ke keluarga lo gitu. Terus enak ya hidup di situ gitu. Terus abis itu nggak berapa lama, please balik dong gitu. Kita bikin keluarga yang happy lagi, seperti itu lagi. Terus gue bilang no, I don't want. Udah cukup deh gitu. Enough is enough. Yaudah, lo urus perceraian aja sendiri gitu. Karena buat cewek kan itu susah ya mengurus perceraian, harus ada lawyer. And at that time I don't have any money. Jadi gitu aku melahirkan, nggak berapa lama aku apply kerja gitu kan di one of TV station di Jakarta. Jadi benar-benar mulai dari bawah, dan yang nge-support itu adalah my mom gitu kan, my belated mom. Dia sama sekali tidak memberikan apa-apa gitu for the first 8 years deh kalau nggak salah. Terus aku digantungin, nggak dicerai juga nggak, pokoknya digantungin aja suka-suka dia sampai akhirnya Digantungin selama 8 tahun tuh? Oh no, digantungin selama 1 year. Oh selama, oke. Anak-anakku tidak dibiayain selama years. Oke, Gitu. oke. Jadi terus 1 tahun deh kalau nggak salah digantungin, 1,5. Yeah. And then, tapi mungkin itu namanya pas gue lagi udah capek banget, ya, ini kemana ya? Hidupku mau kemana sih? Gitu. Tiba-tiba dia nelfon loh. besoknya gitu. Kita urus cerai yuk. Hah? What? Yang kemarin kekeh nggak mau divorce, yang suruh gue ngurusin sendiri kan lo ya gitu. Kok lo tiba-tiba berubah pikiran ya? Tuh. Ternyata ada apa? Ternyata sepertinya dia sudah ada calon yang menuntut dia untuk dinikahi. Oke. Gitu. Oke. Jadi si perempuan ini gitu. Nah, tapi tetap dia nanti bilang depan hakim, jangan bilang lo gue gaplok kata apa gitu-gitu ya. Jadi itu keluar dari mulutnya dia. Jangan ngaku kalau lo pernah ditabokin sama gue, pernah disakitin, pernah diseret lah segala macam. Pokoknya apapun itu. Dan kamu nggak pernah lapor polisi? Enggak. Sekali pernah yang abis yang kejadian gaplok-gaplokan itu, yang pakai jam tangan itu, polisi bilang suruh balik aja. Kan ini masalah internal. Gitu. Dan at that time nggak ada komunitas like now yang banyak banget gue bisa minta. Support sistemmu nggak ada pada saat itu? That time cuman my family aja. Wow. Gitu. Kemudian akhirnya kamu cerai setelah setahun berpisah? Setahun berpisah ya. Cerai, dan akhirnya single berapa lama tuh? 14 tahun. 14 tahun single. Aku bilangnya sih single, tapi karena ini konteksnya janda jadi menjanda. Gitu. Kalau aku bilangnya back to the market, welcome, right? Gitu. Kalau orang mungkin stigmanya di sini janda, nah itu yang aku pengen bahas. Sebenarnya kayak apa sih yang penerimaan persepsi orang? Kamu sebagai janda pada saat itu umurnya masih muda, cantik, punya 2 anak. Right? Terus kamu udah mau mulai kerja sana sini kan, baik yang kamu kerjain pada saat itu. Apa stigmanya yang kamu terima kayak, dan sampai kamu ngerasa oh ternyata ini ya persepsi janda di masyarakat? Yang aku terima selama 14 years. Waktu itu sih nggak terlalu peduli dengan status ya terima aja sih udah cerai, maksudnya nggak ngerasa yang kayak gimana gitu. Tapi ternyata society, my surrounding tidak berpikir seperti aku. Aku kan begitu naifnya, oh yaudah yang tadi Mbak Nini bilang I'm back to the market gitu kan. But kayak misalnya orang-orang kantorku yang dulu di migas gitu, kebanyakan kan cowok-cowok, kayak ngeliat aku tuh kayak apa sih namanya, kayak objek gitu, kayak wow Tiara masuk, Tiara udah sampai kantor, wow mukanya kan kelihatan Mbak, gitu, mupeng gitu. Iya kayak ngiler drooling gitu kan, gitu. Cuman ya aku ngerasa yang biasa-biasa ya cuman ke kantor kerja gitu. Cuman yang lucu waktu itu one of my boss ngajakin pergi gitu. Ini senior bos, udah tua nih? Actually bos direct sih. Oke. Gitu. Tapi udah tua? Udah. Oke. Udah, istrinya ada 4 ya kalau nggak salah. Oke. Terus dia ngajakin pergi, ayo pergi yuk sama om. Lah kok manggilnya om ya? Pergi yuk sama om, kan kamu udah divorce kan, maksudnya nggak punya suami lagi, boleh dong gitu. Ya, but you have a wife kan, maksudnya dalam hati gue bilang, tapi enggak deh, kayak aku mesti pulang deh pak gitu. Nah di situ udah mulai nggak nyaman sih,
aku, tapi still don't know kalau misalnya karena status janda aku gitu. Terus kayak misalnya ada juga pegawai perempuan yang merasa terancam dengan aku, ya ini omongan orang ya, kayak people say that I'm beautiful gitu, but I never feel that I'm that beautiful gitu. Jadi kayak kalau perempuan-perempuan di kantor bilangnya kayak kalau misal gue lagi deketin mereka tuh kayak mereka sinis aja gitu, kayak gue nggak diterima sama mereka gitu. Gue nggak tahu kenapa gitu, atau mungkin mereka merasa minder kali ya gitu. Terus juga banyak hal yang terjadi di kantor itu sampai akhirnya aku kayak merasa gue mengalami pelecehan at that time sih, pelecehan secara seksual dan dibully juga sama sesama perempuan ya gitu kan. Gitu. Nah, terus kemudian kamu decided untuk nyampah di social media mengenai perlakuan-perlakuan ini. Itu di Facebook ya pada saat itu. Itu kamu nyampahnya apa dan responnya gimana tuh? Gitu. Jadi sebenarnya nyampah itu terjadi setelah aku dari satu instansi pemerintah. Jadi apa yang terjadi? Peak point banget. Jadi aku mau ngurus KTP. Ini berarti di kelurahan. Di kelurahan aku mau ngurus KTP dan ini lagi ngobrol nih sama sepasang lansia, suami istri. Fine aja, baik-baik aja. Ini random aja nih ya pasangan sama istrinya yang ada di situ. Lagi ngantre ngobrol gitu. Kemudian? Terus tinggal ngantre, terus akhirnya nyampe dong ke petugas. Aku serahin KTP aku. Terus dia baca, "Mbak, udah cerai?" Iya udah, kenapa? Kok masih muda udah cerai sih? Emangnya kenapa? That's none of your business kan gitu. Kita bukan urusan, kayaknya itu bukan, maksudnya itu bukan urusan bapak deh gitu. Terus, oh jadi mbak janda? Dan itu kan kantor kelurahan ya mbak, so lagi jam sibuk. Terus spontan aku langsung lihat ke surrounding aku dong gitu. You know what happened? Orang tua yang tadi yang ngomong baik-baik, istrinya tuh yang kayak langsung ngedekep suaminya tuh, takut kayak gue rebut gitu, literally ngedekep, like dia gini. Terus aku langsung lihat, terus aku langsung keluar. Itu dengan keadaan malu, marah dan kayak super ditelanjangin. Nah, sejak saat itu I feel that I need to do something gitu. Jadi aku nyampah di Facebook. Kamu cerita soal perlakuan di kelurahan ini, kemudian cerita-cerita yang lain yang kamu pernah alami. Responnya gimana? Dan Facebook ini kan bukan tertutup ya? Nggak, aku open for public. Karena dulu bokap ngajarin pas aku divorce gitu. You need to go into community. Jadi emang platform Facebook aku komunitas. Nah, back again. Terus nyampah kayak misalnya aku pernah kehilangan project gara-gara partnerku nggak disetujuin sama istrinya buat kerja sama aku karena aku janda gitu. Jadi itu beneran asli. Itu beneran. Dia bilang gitu, ini nggak setuju projectnya nggak jalan karena status kamu sebagai janda. Literally ya dia ngomong kayak gitu sih gitu. Ya sorry Mut, gue nggak bisa terusin karena bini gue nggak setuju karena lu janda sih gitu. Gitu. Terus pernah juga ada hubungan pacaran yang cukup serius dan masih baik-baik aja sih, temenan sampai sekarang. Tapi orang tuanya nggak setuju, ibunya nggak setuju karena aku janda dengan gembolan atau anak gitu. Terus apalagi ya, banyak ya cerita yang kantor tadi, terus di kelurahan, terus beberapa hal yang akhirnya membuka mata aku melihat apa yang ibu aku alami selama jadi janda. Itu juga aku tuangin semuanya di situ. Nah, terus mungkin juga akhirnya kalau dilihat kan dari logo Save Janda itu kan ada hashtagnya. Oh ini seru nih kayaknya pakai hashtag. Padahal nggak tahu waktu itu fungsi hashtag itu buat apa. Jadi ikut-ikutan aja. Hashtag Save Janda. Maksudnya save the kata janda dari diskriminasi, dari degrading, dari bully, semuanya itu. Responsnya amazing sih. Amazing. Aku kena pelecehan lagi. Secara digital, kena kekerasan berbasis gender online gitu kan. Antara sesama perempuan Ada gitu. Laki-laki apalagi gitu kan. Jadi kayak ada yang godain kayak, ayo dong, aku mau dong nge-save kamu gitu. Karena I'm very open being a janda akhirnya gitu. Terus
teman-teman aku yang perempuan juga ada yang bilang, ngapain sih lo buka aib lo gitu. Keluarga juga ada yang bilang, itu kan aib ya, ngapain kamu, kenapa mau minta dikasihanin. Oke. Gitu. Terus selain itu juga banyak DM kasih like gambar-gambar tidak senonoh. Kayak apa? Ngomong aja nih uncensored. Oke, alat kelamin, video alat kelamin gitu. Terus karena kayak waktu itu aku nyantumin nomor telepon aku, jadi banyak ada random calls gitu, tiba-tiba video calls. Abis itu kan aku mesti buka karena aku IO ya gitu. Jadi aku buka terus tiba-tiba video dick pic. Gitu. Padahal kamu juga mungkin kasih nomor kamu karena untuk provide safe space juga nggak kepada ya siapapun yang bisa relate dengan pengalamanmu pada saat itu ya. Dan karena aku juga penyintas KDRT, jadi aku sebenarnya kayak ngebuka hotline pribadi untuk supaya penyintas bisa at least kalau misalnya mau reach out ke siapa bisa reach out sharing gitu kan. Bisa sharing. Wow, malah justru dikirimin foto alat kelamin. Wow, gitu. Guys. Oke. Kelamin. Nah, oke. Kemudian akhirnya tapi kamu terus berjuang sampai jadi safe janda dan jadi kok pergerakan ini itu gimana dari setelah menerima perlakuan online ini? Nah, sebenarnya aku sempat vakum, Mbak. Jadi, karena udah kayak ini gara-gara yang perlakuan yang diterima ini. Pacaran terakhir. Bukan terakhir sih, pacaran like ada satu yang terakhir ya teman SMP aku gitu. Jadi ya nyokapnya juga nggak setuju karena taunya aku janda again gitu. Terus akhirnya aku sempat vakum like a year ya. Setahun capek karena capek banget, it's very draining gitu. Dan sendiri toh kamu kan ini ngelakuinnya. Ya. Gerakan sosial sampah sendiri gitu. Iya. Terus tiba-tiba my best friend kebetulan dia juga komika ya. Dan dia udah nemenin aku sejak menjadi janda sampai janda lansia itu dari tahun 2011. Dia nemenin aku dari janda lansia. Janda lansia. Iya 2011. Jadi aku single lansia dong ini. Oke, terus? Nah, jadi dia nemenin aku, dia sparring partner aku di Jiu-Jitsu. Aku channeling my anger itu ke Brazilian Jiu-Jitsu. Ini partner kamu di Safe Janda ini sekarang? Ya, yang sebenarnya adalah laki-laki? Ya, laki-laki dia. Terus, jadi dia tahu kisah aku jatuh bangun, kena dick pic, terus habis itu kena shaming, diajak one night stand, itu dia tahu, dia ngomel-ngomel sendiri, wah gitu, nggak bisa, lo mesti gini, tapi gue nggak berdaya, yaudah so. Nah, akhirnya tiba-tiba dia ngajakin ketemuan gitu, Mut, lo masih ini safe janda kan, after a year aku vakum, masih sih, cuman ya kenapa gitu, ada niat nggak mau ngelanjutin? I don't know, I'm tired gitu, capek kali sendirian. Enggak, ini ada teman gue yang bekas bos gue mau ngajakin bikin event gitu, dan dia tertarik dengan gerakan lo, dia janda juga. Oke, event apa? Fashion show. Oke. Ya udah, akhirnya kita bikin fashion show pertama yang isinya janda-janda. Itu November 2016 event itu? Enggak, Januari awal 2019. Oh, oke. Baik. 2019. Baik, oke. Wow, terus setelah itu baru mulai jadi komunitas ini, Safe Janda ini? Iya, as simple dari WhatsApp group event. Wow. Dari 12 orang deh kalau nggak salah. Jadi 12 orang ini single fighter semuanya, pernah punya pengalaman menikah, dan punya pengalaman yang nggak enak gitu dalam pernikahannya dan stigma being janda. Ya, karena kebetulan mereka teman-teman aktivis aku juga, sebagian besar yang aku ajakin catwalk gitu. Jadi mereka tahu aku punya gerakan si sampah ini, gitu kan. Jadi kita ngumpul-ngumpul bareng. Jadi mereka juga banyak yang ngedampingin aku selama this my private movement. Terus pas aku mau vakum dulu, ya udah lo istirahat aja dulu gitu. Kalau nanti lo mau terusin kita dukung gitu. Jadi pada saat aku butuh ngebuka lagi gitu, aku panggilin mereka gitu. Baik, kemudian semenjak Januari 2019 itu akhirnya berjalan, sekarang udah berapa banyak anggotanya? Sekarang di WhatsApp group ya, kita punya support group sendiri itu 100 orang. 100 itu yang intinya, member inti. Member intinya. Oke, kemudian selain itu?
kita ada di followers organik ya di Ya. Instagram itu sekitar 3.200-an Oke. gitu. Kemudian kan kamu punya beberapa WhatsApp grup tuh. Kalau misalnya mereka ada yang mau konsul itu share deh. Itu maksudnya seperti apa macam-macamnya dan buat apa ya isinya jadinya tuh berapa banyak Oke. masing-masing itu. Jadi struktur WhatsApp grupnya adalah satu WhatsApp grup gede gitu. Tadinya cuma satu. Oke. Cuman karena akhirnya kecampur dengan jualan, kita ada SJ Marketplace. Terus abis itu ada yang curhat, ada yang nanya makanan, ada yang nanya entertainment. Yaudah kita pisahin semua jadi kanal-kanal. Jadi akhirnya ada kanal curhat, 24 hours loh itu. Gitu. Terus kanal kuliner, entertainment, and sebenarnya ada 2 kanal lagi, edukasi sama bisnis, tapi lagi belum jalan. Oke. Gitu. Kita mau mulai lagi 2023. Ya. Gitu. Dan akhirnya member-membernya itu juga bervariasi. Jadi ada yang namanya janda on the way. Janda dulu itu maksudnya? Lagi dalam proses kejandaannya, belum cerai. Proses kembali ke market kalau kita bilangnya. Ya, back to market. Independence, terus Pada janda on the way sampai akhirnya mereka terima sertifikatnya itu, kebebasan mereka suka pamer gitu. Aku udah lulus loh. I already have my graduation gitu. Independence Day itu kita bilangnya. Terus? Nah, terus abis itu ada yang statusnya janda. Terus ada yang statusnya sahabat janda. Itu bisa laki, bisa perempuan yang mungkin ibunya janda atau mungkin temennya janda kayak si Asep. Oh, kayak Gitu. si co-foundermu ini. Kayak co-founderku. Karena kita pasti punya atau kenal orang yang janda kan sebenarnya di hidup kita ini gitu. Oke. Jadi kita semua sebenarnya bisa jadi member dong. Bisa. Kalau misalnya peduli dengan isu janda, boleh masuk gitu. Tapi isunya berarti nggak terpatil di janda aja dong. Mood, bener nggak? Kan ada KDRT tadi kamu bilang atau apa? Itu dijadikan juga nggak wadah untuk kayak itu mau sharing soal KDRT misalnya yang masih menikah atau dalam pacaran, ada nggak seperti itu yang layanan ini nih? Itu semua lagi kita masukin aja di kanal curhat sih. Oke. Gitu. Masih nyampur di situ. Cuman kan kita pairing dengan layanan psikologi yang kebetulan yang rintis itu suami aku yang sekarang. Ya. Jadi dia kita jangan ceritain dulu yang soal suami. Jadi ya. itu dulu Okay. ada layanan psikologis. Ya, ada layanan psikologi yang membantu Safe Janda dari awal saat jadi komunitas. Oke. Gitu. Jadi awal-awalnya sering dibikinin webinar, art session gitu buat mengatur emosi ya, stabilisasi emosi gitu. Terus abis itu kayak dulu juga pernah bikin kayak kita mengadaptasi 12 step-nya Alcoholic Anonymous atau NA. Jadi ada 12 step, kita pakai sistem 12 step tapi untuk diaplikasikan kepada penyintas KDRT. Gitu. Tapi itu belum jalan lagi gitu. Baik, nah ini gimana kamu menyaring anggotanya untuk bisa diterima di dalam komunitasmu? Aku masih screening sendiri sih Mbak. Wow. Karena aku merasa bahwa personally aku tetap harus engage dengan masing-masing member. Belum aku bisa lepas dulu. Kenapa? Karena 80% of the member itu adalah penyintas KDRT. Jadi aku tanya sesuatu yang personal, yang mereka pun tahu pada saat mereka nge-reach out aku untuk pengen jadi member, mereka tahu aku adalah penyintas. Gitu. Mereka biasanya udah searching gitu nama aku atau komunitasnya Safe Janda dan mereka tahu bahwa foundernya juga penyintas KDRT. Jadi aku ajak ngobrol. Kita ada template kayak misalnya nama, alamat segala macam. It's very basic gitu. Terus IG mesti open ya supaya kita tahu dia bukan scammer. Karena kita pernah kecolongan berapa kali sih gitu. Terus aku ajak ngobrol sendiri, aku interview sendiri gitu. Dan ya kalau misalnya memang layak untuk masuk ya gitu, ya masuk. Kalau enggak ya biasanya masuk bentar terus mental karena nggak sesuai gitu. Oh ternyata grupnya heboh banget ya. Heboh banget grupnya. Ada nggak nih yang oknum-oknum gitu misalnya yang akhirnya jadi ya nggak tahu deh, maksudnya niatnya mungkin mau gabung grup tapi nggak tahu apa ternyata ada punya niat jahat gitu. Oh ada. Jadi niatnya gabung akhirnya minjem duit. Terus minta modal usaha gitu. Terus ada juga yang cowok kan boleh gabung, akhirnya dia nyari jodoh dan minjem duit gitu. Oh my God. Jadi kamu bilangnya apa nih untuk mereka panggilannya?
oknum janda itu. Oknum janda sama nggak tahu ya kalau misal oknum sahabat janda kali ya atau penjahat aja sih. Wow. Jadi karena itu makanya kamu benar-benar kalau itu di mana-mana sih kayaknya. Itu berarti kamu benar-benar turun langsung kamu sendiri untuk filtering. Iya, buat screening. Siapa aja yang bisa masuk gitu. Nah, tapi kan kamu sendiri sekarang udah nggak menjandes lagi, udah nggak single lagi kan? Sometimes I feel single though. Nggak, karena beneran aku ngerasa diberikan kebebasan banget sih di pernikahan aku yang sekarang gitu. Jadi kamu ketemu dengan suami kamu yang sekarang ini kapan? Secara nggak sengaja itu ternyata dia my senior di SMP. Kakak kelasnya? Tapi aku nggak pernah kenal, karena berapa tahun dia kan beda 3 atau 4 tahun dia lupa sama umur suami sendiri. Terus sorry ya. Nah terus ternyata aku selalu liftingan sama adenya. Jadi lucu, dia itu nyari penyanyi, dia punya band, dia nyari penyanyi, terus dia lihat Facebook aku kayaknya suka nyanyi-nyanyi. I like to post random things gitu. Aku suka berkesenian gitu. Jadi dia kira aku penyanyi. Jadi dia modus aja ya, gue nggak tahu deh. Mungkin dia modus aja kali ya. Jadi dia DM aku di Facebook Messenger. Terus yang sharing lagu ciptaannya dia, gitu. Terus kamu nyanyi di mana gitu. Gue baru baca setelah 3 bulan kalau nggak salah. Terus akhirnya lanjut ke WA gitu. Dan berarti dia kalau udah lihat Facebook kamu, dia baca juga dong curhatan-curhatan kamu. Baca. Jadi dia pada dasarnya udah tahu perjalanan Save Janda ini. Iya, baca, dan dia bingung. Maksudnya at first dia ini apaan sih gitu. Ini apa sih Save Janda? Dia mempertanyakan sih pas di awal-awal gitu, dan kayak kamu yakin gitu mau terusin ini atau are you sure gitu? Yakin gitu. I just need your support. Iya, udah. Sebenarnya aku nggak tahu mau nge-support apa karena aku aku masih belum jelas visi misi gerakan kamu tuh seperti apa. But I will support you. Gitu. Dan akhirnya bentuk dukungannya adalah bikin layanan psikologis itu. Akhirnya pas setelah menikah. Tapi pas waktu itu juga aku juga karena dia kan baru lulus S2 ya. Dia ngambil tesis tentang, dia ngambil tema tentang single mom dan KDRT. Wow, itu judul tesisnya suamimu? Gitu. Jadi pas pertama kali kita ketemuan akhirnya ngomongin tentang tesisnya dia. Gitu. Tadi dia mau ambil temanya apa, akhirnya diganti mau temanya itu gitu, dan minta tolong aku sih gitu as a supervisor. Dia ada pengalaman juga kan dalam keluarganya atau apa? KDRT kok dia bisa ngambilnya pas banget gitu maksudku? Nggak tahu, mungkin dia pengen, maksudnya pas denger cerita aku kali Mbak. Kalau dianya sendiri nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tapi dia pun juga udah duda pada saat itu kan? Pada duda. Kemudian sekarang jadi yang udah dilakukan bareng nih apa? Yang tadi konsultasi psikologis itu ceritain deh, itu untuk apa gitu maksudku? Jadi layanan psikologi itu dia ya kayak setiap psikolog pengen punya layanan psikologi sendiri ya. Cuman aku curiganya again adalah dia memang menyiapkannya untuk aku gitu. Karena kayak dari awal dia berpraktek yang aku tahu tuh banyak sekali kasus KDRT ya. Ada banyak yang aku tahu kasus KDRT yang dia tanganin gitu. Jadi he's not romantic though. He's not like yang kayak ngasih bunga atau ngajakin kencan atau apa, enggak, no sweet words. Tapi he's doing it dengan aksinya dia yang peduli dengan apa yang aku peduli. Gitu. What's my passion itu dia dukung. Dan relevan juga buat dia ternyata gitu. Ya. Dan ini udah dilakukan kayak layanan konsultasi psikologis ini sudah. Wow, udah berapa lama nih sekarang? Kita baru keluar surat izinnya tahun ini. Tapi sebelum itu kita udah bikin logo, udah bikin branding. Ya, absolutely. Wow. Dan itu akhirnya kan jadi yang sesuatu yang kamu butuh pada saat itu kan sebenarnya. Ketika ada support system itu. Dan kalian sekarang udah punya anak? Udah, umur 2 tahun 4 bulan, mau 5 bulan ya. Jadi kalau nama title kamu apa dong sekarang? Kalau misalnya udah remarried, ini nih bilangnya apa? Mantan janda. Kita ada grup sendiri mantan janda. Jadi dari yang janda itu, terus mereka sometimes mereka, nah ini nih salah satu problemnya. Mereka masih berpikir, banyak yang masih berpikir bahwa menikah kembali adalah solusi untuk mencapai kebahagiaan.
mereka lupa bahwa kebahagiaan itu datang dari diri sendiri sebenarnya. Yes. Gitu. Dan itu yang sebenarnya kita gembleng di grup itu bersama-sama dengan member yang sudah advance. Jadi ada member senior, middle, sama junior. Itu saling menggembleng gitu. Kalau advance, senior sama junior bedanya apa tuh secara karakteristiknya? Biasa rentang waktu menjandanya sih. Oke. Gitu, ada baru selesai cerai gitu kan, terus setahun kayak setahun misalnya masih sakit hati atau apa, ya seminggu 2 minggu oke lah, masih kita yang ya udah sabar-sabar aja, jangan sedih. Tapi kalau misal curhatnya udah kelamaan, udah kita mulai kasih tough love nih gitu. Karena orang tendensinya curhat ke berkepanjangan ya. Iya. Dan biasanya kalau sudah mulai kayak mengganggu grup, dalam arti udah terlalu banyak curhatan dia mengarah ke toxic, ke toxic, jadi bikin member gak nyaman. Biasa aku bilang, besok lo gue telepon ya, gitu. Dan biasa kalau misal aku udah bilang kayak gitu, yang lain pada bilang, syukurin loh mau ditelepon. Aku di grup kan dipanggil Bu Jenderal, karena galak mungkin kali ya, gitu. Tapi setelah itu mereka biasanya bilang, makasih ya Mam, dipanggil Mami juga, Mami udah nyadarin aku, gitu. Nggak enak sih ngomongannya nyakitin, tapi aku jadi sadar, gitu. Itu kayak perlakuan yang kamu sekarang berlakukan kepada junior-junior ini, itu apakah something yang kamu juga butuh pada saat itu? Ya, pada saat aku janda muda ya. Janda muda. Itu sebenarnya persis seperti yang psikolog aku lakukan ke aku. Jadi aku saat bercerai, aku dikirim ke 3 wonderful psikolog woman. Salah satunya adalah penyintas KDRT juga, dan aku digembleng sangat-sangat keras sama beliau. And that makes me what I am today, salah satunya. Gitu. Wow, jadi itu proses panjang juga bisa Banget. jadi seperti ini. Banget. Tapi darah. Akhirnya kamu mungkin bisa berani memutuskan, oke, percaya pada laki-laki lagi, bangun rumah tangga lagi. Apa momentumnya pada saat itu yang bikin hati kamu yakin mau ngejalanin lagi? Waktu itu sih udah nggak mikirin married lagi sih ya. Jadi in rentang waktu jadi janda 14 years itu udah sempat pacaran sekali, terus gagal yang karena ibunya nggak setuju. Terus yang kedua pacaran lagi, ternyata dia selingkuh sama teman satu komunitas aku. Padahal udah lama mau lamaran, udah pesen tiket pesawat, udah whatever gitu. Aku udah kayak waktu itu jadi kayak zombie deh, gitu. Nah akhirnya udah dalam fase pasrah aja sih, gitu. Kayak remarried again is not my target of life. Tapi ternyata semesta ngasihnya lain, gitu. Jadi ya udah jalanin aja. Maksudnya yang itu juga kita yang pas abis ketemuan itu prosesnya sangat singkat. PDKT 2 minggu gitu kan, terus habis itu gue tanya, kamu mau gimana, hubungannya mau apa ke depan gitu loh. Karena maksudnya aku tuh udah dewasa, udah tua, aku udah punya anak 2 gitu. I have no time to main-main gitu. Kalau misalnya emang mau dilanjutin serius gitu, ya lanjutin gitu. Kalau enggak ya udah, ya go away gitu. Berarti pada saat itu kamu sebenarnya sudah happy with yourself. Ya. Gitu. Dengan segala macam keribetan, banting tulang segala macam, ya I'm happy with myself. Being alone. Dan itu kuncinya ya sebenarnya. Ya. Kita harus bahagia dulu dengan diri kita sendiri sebelum kita bisa bahagia dengan orang lain. Yes. Regardless status relationship kita sebelumnya seperti apa. Right? And it's a process yang kadang kita memang butuh tough love dan bimbingan sih sebenarnya. For everyone, I feel. Right? Nah kalau gitu sekarang gini pertanyaannya, kamu udah happy, udah di posisi di mana kamu udah bisa sharing on a greater good, yaitu soal KDRT, segala macam gitu kan. Terus ngapain ngurusin janda-janda lagi nih? Karena aku pernah ada di posisi mereka, Mbak. Aku tahu gimana struggle-nya mereka. Tahu gimana mereka berada di titik terendah, dihina-hina gitu, di sexual harass gitu. Dan satu juga motivasi aku tetap meneruskan si Safe Janda ini adalah my mom. Gitu sih. Gitu. Oh, gitu. wow. I think she's one of my motivation yang utama sih.
gitu. Wow. Because I know her life waktu beliau jadi janda, it's not easy gitu. Dan stigmanya pun walaupun udah 2022, 2023 masih tetap sama. Ya, pemikiran orang masih kuno ya, masih like close minded gitu. Wow. So, dengan adanya gerakan kamu ini dan apa yang akan kamu lakukan ke depannya, apa yang kamu harapin Mut dari dunia-dunia kecil di sekitarmu ini? Apa yang kamu pengen bisa kontribusikan? Jadi sebenarnya di Save Janda kita ada 3 pilar ya Mbak. Advokasi anti stigma, terus pendampingan psikososial, which is yang udah kita lakukan selama dari tahun 2019. Yang sekarang kita masuk ke pilar yang ketiga, yang 2023 kita akan kencangin, yaitu pemberdayaan perempuan atau pemberdayaan janda. Nah, di sini sangat challenging. Kenapa? Karena banyak janda-janda berpikir bahwa untuk memulai suatu usaha diperlukan uang. Capital is money, which is not. Gitu. Kita coba mengajarkan gimana cara berdaya dari pikiran. Nah, aku biasanya ngajarinnya gini, kamu tahu nggak kalau misalnya properti itu jualannya seperti apa? They don't use money loh, maksudnya they use money for design, tapi maksudnya nggak harus ada uang 1 M dulu baru bikin apa gitu. Kamu, you have a handphone, you have a social media, jadi daripada social media kamu buat nyampah, ngomel, ngomongin tentang mantan suami, gibah segala macam, why don't you do it for cuan, for business gitu. Toh juga kayak misalnya, tapi kan aku nggak ada produk, kamu nggak harus produksi produk kamu sendiri. Kamu bisa ngambil dari mana, kamu posting gambar, jual. Jadi kamu kayak intermediator, dan itu juga bisa biarpun dikit-dikit, kayak misalnya kamu jualan risol, ngambil dari siapa, terus naikin like 500 perak, kamu cuma jadi perantara doang atau sistemnya dropship whatever gitu. Itu dikit-dikit akhirnya jadi banyak. Ya. Gitu. Dan itu sebenarnya mindset gitu. You want it, jangan ngomel lu kekurangan duit tapi lu nggak ada niat berubah gitu. Right. Aku selalu ngomong seperti itu. Aku senang sebenarnya intinya kamu tuh benar-benar nunjukin gimana kalau perempuan mendukung perempuan, we can actually create a better change at least untuk hidup kita sendiri. Exactly. Ya. And hopefully later for others. Ya, saling mengikuti. Saling mengikuti, jadi kayak domino effect kan. Dan untuk itu I truly appreciate you. I truly appreciate you sharing your stories with us. Mudah-mudahan makin banyak lagi yang bisa paling nggak kebuka matanya dan pikirannya ya. Bukan stigmanya aja, tapi what can we do tentang KDRT and then Yeah. you know, as women supporting women regardless statusnya, mau single or janda. We need to support each other. Karena right? single juga ada labelnya sendiri, dan itu which jahat I really sih. don't care. Okay, thank you so much, Mut. Thank you so much for having Thank you so much us. for having me. Yes, of course. Thank you so much for having us and being here with us. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ya udah, daripada berhenti mending aku cadaran aja deh kalau gitu. Siapa tahu kalau dengan bercadar aku udah nggak diganggu lagi, aku udah bisa ngerasa lebih tenang, lebih aman gitu. Ternyata Enggak juga. thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.